Enggak, tapi Anda mau menolongnya, itu namanya ihsan. Nah, jadi kebaikan yang lain lagi. Nanti ada kebaikan ya, ada khair, ma'ruf, terus ada lagi mabrur. Nah, itu kebaikan yang lain lagi, mabrur. Tidak ada, dia sebagai pedagang memang mabrur. Itu pemain bola itu mabrur, benar tidak ada. Mabrur itu hanya untuk satu pencapaian spiritual di mana garis ke bawahnya itu ada intelektualitas, ada mentalitas, ada segala macam segi-segi pada kehidupan manusia, tapi puncaknya adalah satu titik spiritual. Maka hanya orang yang naik haji yang bisa mendapatkan titik puncak yang namanya mabrur, dari kata al-birru. Jadi biru itu lain lagi, masalahnya kebaikan yang berbeda lagi. Nah, soleh ini Bu, aku anak soleh, tapi selama ini kan artinya kan baik toh. Lo nek baik khair Bu. Nek baiknya itu sudah menjadi hukum namanya ma'ruf. Kalau baiknya itu karena muncul dari nurani namanya ihsan. Kalau baiknya itu ujiannya sampai puncak namanya bir atau mabrur. Kalau soleh apa Bu? Nah, soleh adalah ketika kebaikan sudah disimulasi, sudah dihitung sehingga sangat minimal orang yang dirugikan, sangat minimal orang yang disakiti. BLT baik atau buruk? Nah, kita ukur berdasarkan teori soleh. Beras naik, baik atau buruk? Nah, kata sampean, kata petani bagus. Betul enggak? Makanya PDIP kan setelah mengecam BLT, setelah itu mendukung BLT karena dia sedang belajar soleh. Sama Jawa Timur baru bikin majelis taklim, makanya itu ada apa itu? Baitul Muslimin. Nah, jadi dia sedang mempelajari teori soleh itu. Jadi tidak apa-apa dia berubah. Kemarin memang keliru, sekarang lebih benar. Dan gitu, dia sedang belajar. Jadi kita semua belajar. Jadi saya kira wali kota harus memikirkan bahwa semua output beliau itu soleh. Soleh itu apa? Sesedikit mungkin pihak yang dirugikan, sesedikit mungkin orang yang disakitkan. Baik ya baik, tapi banyak kebaikan yang menyakiti orang. Betul nggak? Banyak kebaikan yang menyakiti orang karena dia tidak bekerja sama dengan kebenaran, tidak bekerja sama dengan kearifan, tidak bekerja sama dengan nilai-nilai yang demokrasi baik atau buruk. Nanti dulu. Demokrasi itu adalah hak untuk menentukan, hak untuk memilih. Bojo dia ayo dihapus sak minggu deh. Lah sak karep tau gelem ra gelem. Hak saya dong. Mati kon. Bojomu demokratis buang kok temen kok. Aduh deh tak keplak-plakno lawang kok ya bahaya. Murid disuruh guru, ayo kerjakan di depan. Loh, bapak nyuruh saya hak asasi saya untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan. Sudah tidak ada pendidikan, tidak ada orang maju kalau demokrasi diterapkan di seluruh tempat. Demokrasi itu penting untuk tempat dan konteks tertentu. Kalau sholat pakai demokrasi mampus kan. Imam Allahu Akbar makmume sakarepmu kan. Hak saya dong. Ayo, ya apa nih makmume demokratis. Sujud aku. Ya tak aku sih. Kalau demokrasi diterapkan di sholat mampus. Maka hidup itu cuma dua, memilih sendiri atau dipilihkan. Itu di semua keadaan hidup. Dalam beragama, dalam berpolitik, dalam berdagang, dalam apapun cuma dua, memilih sendiri atau dipilihkan. Kalau memilih sendiri berarti demokrasi, kamu harus tanggung sendiri pilihanmu. Kalau dipilihkan, maka kamu harus berasas ketaatan. Kamu punya majelis ulama, kamu punya mullah hajatul Islam, ayatullah, punya mufti, kamu taat. Jadi cuma dua, mau taat, sistem taat atau sistem milih sendiri. Indonesia ini taat nggak bisa, milih sendiri belum tahu. Milih berhala aja salah coba. Capek sama Lata. Wah kita anti Lata, pokoknya bukan Lata. Sekarang harus Uzza. Podo ae kok berhala. Jadi kita ini sudahlah menyembah berhala, itu pun masih keliru milih berhalanya. Itulah bangsa Indonesia hari ini. Tapi nyemengke, jadi Gusti Allah guyang-guyung. Wanjare goblok karare sampai sana. Ya, tapi tidak apa-apa. Tapi Anda adalah orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Surga diambilkan dikit, dilemparkan ke bumi menjadi Nusantara. Semua tumbuh di situ. Ya, oke. Mau apa, Bu? Ya? Nggak surut? Kenapa? Tanya. Mbak Suri, oke, satu lagu lagi Mas. Mas Zeno apa tadi? Sing dia. Masih ku terkenang. Ya, ya. Ayo sama nyanyi, ayo. Musiknya dulu. Gantian ya, bekerja sama, jangan sendirian. Soleh. Semua senang, semua sesedikit mungkin yang tersakiti. Jangan egois, jangan tidak kerja sama. Yo. Masih ku terkenang malam purnama terang, kala kau berjanji untuk setia hati bersama bulan dan bintang yang menjadi saksi. Apa yang kau kata sungguh manis terasa, baik kau ulangi untuk pegangan hati. Semoga takkan terpisah, itu yang ku minta. Cita yang mulia, indah hayalan belaka, kini hampa yang ku rasa kesunyian jiwa. Cita-cita yang mulia, indah hayalan belaka, kini hampa yang